Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati dosen pembimbing PAI Kampus Misbah Tangerang, Ustadz Marjan Husyairi SH MPD Hafizahullah. Yang kami hormati Ustadz Alfat Abu Arsya SH Hafizahullah selaku pemateri, serta rekan-rekan panitia, mahasiswa Kampus Misbah Tangerang, dan seluruh peserta webinar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ruang ini dalam acara seminar webinar. Dan insya Allah pada sesi pertama ini, kita akan membahas tentang pernikahan antara realita dan standar sosial media, yang akan dibahas tuntas berdasarkan sunnah dan hukum di Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh kelompok 3 KKNBO Mahasiswa Kampus Misbah Tangerang yang merupakan binaan dari Fadilatul Ustadz Marjan Husyairi SH MPD Hafizahullah Ta'ala. Perkenalkan, saya Zahra Putri Hakim selaku moderator sekaligus MC yang akan membersamai jalannya acara pada malam hari ini. Baik teman-teman sekalian, agar acara kita malam hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari dosen pembimbing KKNBO Kampus Misbah Tangerang kepada Ustadz Marjan Husyairi SH MPD Hafizahullahu, faltatafaddal mashkuran mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya la ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Ahibati billah hajanallah wa yakum. Tentunya yang pertama yang ana hormati dan yang ana banggakan jajaran panitia pelaksana kegiatan kajian di malam hari ini dari kelompok 3 mahasiswa Misbah Tangerang hafizahumullah taala. Kemudian yang ana hormati juga tentunya narasumber yaitu Ustadz Alfat yang beliau telah berkenan hadir untuk berbagi ilmu bersama kita semua, yang insyaallah beliau juga ini alumni STDI, satu alumni dengan anak berarti kalau anak angkatan ketiga. Tentunya yang anak banggakan dan anak cintai karena Allah Subhanahu wa taala para mahasiswa-mahasiswi peserta kajian yang hadir pada malam hari ini. Salawat dan salam tentunya senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik di atas muka bumi ini, manusia yang telah mengajarkan berbagai macam kebaikan bagi kita, baik untuk kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat kita. Para teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang Anda banggakan, sebagai dosen pembimbing, tentunya Anda pribadi merasa sangat bangga dan mengapresiasi dengan apresiasi yang sangat tinggi atas inisiatif para mahasiswa, khususnya kelompok 3 di dalam menyelenggarakan kajian ini. Tentunya tugas mahasiswa atau mahasiswi tidak hanya sekadar belajar secara akademik, tetapi juga bagaimana mengasah kematangan spiritual, kemudian berpikir kritis, dan tentunya
memperluas cakrawala berpikir melalui forum-forum ilmiah dan juga keagamaan seperti yang saat ini sedang dilaksanakan. Maka kegiatan kajian ini tentunya hibatillah azanallahu wa yakum merupakan bukti nyata bahwasanya teman-teman sebagai mahasiswa atau mahasiswi merupakan generasi-generasi yang sangat peduli terhadap keseimbangan antara iptek dan juga imtak, ilmu pengetahuan dan juga iman dan ketakwaan. Kita ketahui ahibatillah azanallahu wa yakum, membaca, berdiskusi dan juga tentunya menuntut ilmu ini adalah kewajiban kita sepanjang hidup kita. Sebagaimana yang katakan oleh Imam Ahmad, talabul ilmi minal mahdi ilal lahad, kata beliau. Menuntut ilmu, belajar itu dari semenjak kita dilahirkan sampai kemudian kita dimasukkan ke liang lahat, maksudnya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala bahkan ahibatillah azanallahu wa yakum memberikan derajat yang sangat tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang sering kita hafal dalam surah Al-Mujaadalah ayat yang ke-11, Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberi ilmu ketahuan beberapa derajat. Maka melalui ayat ini ahibatillah azanallahu wa yakum kita ingatkan bahwa ilmu yang kita pelajari selama ini, ilmu yang kita pelajari hari ini, jika dilandasi dengan keimanan, maka tentu akan mengangkat derajat kita, baik itu di mata manusia maupun tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ahibatillah azanallahu wa yakum, manfaatkanlah momen kajian ini dengan sebaik-baiknya. Simak materi dari narasumber, kemudian diskusikan hal-hal yang kritis dan ambillah hikmah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maupun di dalam pengabdian teman-teman sebagai manusia, sebagai mahasiswa selama masa KKN ini. Nah, selama masa KKN BO ini, maka Ana berharap kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya tidak berhenti sampai di sini saja, melainkan ini menjadi pemantik untuk diskusi-diskusi produktif selanjutnya. Maka akhir kata ahibatillah azanallahu wa yakum, ana ucapkan selamat mengikuti kajian ini. Semoga ini senantiasa mendatangkan kebaikan tentunya bagi kita semua, baik itu kebaikan dunia dan juga tentunya kebaikan akhirat. Demikian mungkin yang bisa ana sampaikan. Ana ucapkan jazakumullah khairan katsira. Summa akhtatim bi an aqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya Anda mohon izin meninggalkan ruang Zoom ini. Silakan teman-teman nanti panitia untuk memandu acara selanjutnya. Barakallahu fikum. Taib, sebelum memasuki acara inti, Ana akan menyampaikan beberapa tata tertib yang harus kita patuhi bersama agar kegiatan pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Tata tertib yang pertama, kepada seluruh peserta kami harapkan untuk menggunakan nama lengkap pada username dan berpakaian sopan, juga mengaktifkan video terutama pada peserta akhwat selama pemateri menyampaikan materi. Yang kedua, peserta wajib mengisi link absensi yang dikirim pada kolom chat guna pengiriman e-sertifikat dan dokumentasi. Yang ketiga, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Yang terakhir, ketika sesi tanya jawab, peserta dapat mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat atau mengaktifkan mikrofon. Dan insya Allah kami juga akan memberikan door prize menarik bagi peserta yang aktif selama kegiatan webinar ini berlangsung. Tanpa berlama-lama, mari kita sapa pemateri kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Abu Alfat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum, Ustadz? Alhamdulillah, nahnu bi khair, alhamdulillah. Wa kaifa halukum antunna?
Alhamdulillah, Nabi Faid. Alhamdulillah, semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan ilmu, dan kemudahan dalam setiap aktivitasnya, Ustadz. Sebelum memasuki acara inti, izinkan Ana membacakan profil singkat Ustadz Alfat Abu Arsya SH Hafizahullah. Beliau lahir di kota Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan saat ini berdomisili di Tarakan, Kalimantan Utara. Beliau juga aktif sebagai seorang da'i dan pengajar di MTS Al-Imam Asy-Syafi'i Tarakan dan SDIT Ar-Rayyan Tarakan. Adapun untuk riwayat pendidikan, beliau menempuh pendidikan tingkat SMA di Man Insan Cendekia Gorontalo. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan I'dad Lughawi di Stiba Ar-Raya, Sukabumi dan Ma'had Al-Bir Makassar. Lalu beliau menyelesaikan pendidikan sarjana S1 di STDI Imam Syafi'i Jember dengan jurusan Hukum Keluarga Islam. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau, memberkahi ilmu beliau, dan menjadikan ilmu yang akan disampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Taib Ustadz Alfat Abu Arsya, faltatafaddal mashkuran mahjura. Tayyib, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kurang jelas ya? Apakah semuanya sama? Kurang jelas? Ada yang bisa merespon? Kurang jelas untuk semua peserta atau cuma beberapa? Alhamdulillah di ana jelas Ustaz. Alhamdulillah. Berarti mungkin beberapa dari kita jaringannya cukup terganggu. Nah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim. Tentu yang pertama-tama yang kami hormati seluruh panitia kajian yang insya Allah senantiasa dimudahkan langkahnya dalam menuntut ilmu, senantiasa diberikan keberkahan dari setiap kegiatan-kegiatan yang sedang dirancang atau sedang berjalan, dan semoga apapun kegiatan itu bisa menjadi amal jariah, kebaikan untuk umat ataupun untuk kelompok 3 dari KKN BO Misbah ini. Nah, salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa menjadi junjungan kita semua hadirin. Dan tidak lupa tentunya ya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ustazuna, kepada Ustaz Marjan Husairi yang sekaligus menjadi kakak kelas kami di STDI, meskipun kami tidak sempat bertemu atau saling menyapa di STDI karena sangat jauh ya. Beliau angkatan 3 Masya Allah, termasuk angkatan yang di awal-awal berada di STDI Imam Syafi'i Jember, sedangkan kami berada di angkatan 21. Sangat jauh jaraknya tentunya hadirin sekalian. Tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka pasti Allah akan memudahkannya dalam memahami agama ini.
Makanya sering-seringlah kita berdoa, Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma amin. Dan di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa di antara kita yang menempuh perjalanan guna menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya atau memudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap proses kita, setiap langkah kita, setiap apapun yang kita habiskan untuk menuntut ilmu agama Allah dengan keseriusan, dengan ikhtiar dan dengan jihad kita, dengan kesungguhan kita, maka tentunya ini semua menjadi pahala untuk kita sedang berproses untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah ketika kita senantiasa disibukkan dengan thalabul ilm, dengan ilmu, dan kita tidak pernah merasa bosan di atasnya. Kalaupun bosan, senantiasa kita memotivasi diri kita bahwa sesungguhnya apa yang sedang kita ikhtiarkan, yang sedang kita usahakan merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita dari sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan adalah nikmat memiliki pasangan hidup yang halal, memiliki rumah tangga yang sering kita singkat dengan samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, serta nikmat memiliki keluarga yang dibangun di atas iman dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat ini begitu masyhur, seringkali dibacakan di acara-acara resepsi pernikahan atau di resepsi akad pernikahan. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayati, Allah katakan, dan di antara tanda-tanda atau ayat-ayat ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan untuk kita atau untuk kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri, dari manusia, agar kalian merasa tentram kepadanya. Perhatikan tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, untuk merasa tentram kepadanya, kepada pasangan, entah itu ke istri ataupun suami, dan dia menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Akan tetapi para hadirin sekalian, sangat disayangkan ketika teknologi yang semakin berkembang, era digital yang semakin berkembang, semakin maju, pemahaman kita atau perspektif kita sedikit bergeser dalam memandang pernikahan itu sendiri. Dalam artian standar kebahagiaan rumah tangga yang ada di pikiran manusia-manusia atau umat saat ini, atau mungkin Gen Z saat ini, itu malah bergeser. Ya, bergeser. Bukan lagi diukur dengan ketakwaan, dengan akhlak yang mulia dari anggota dalam keluarga, bukan lagi dari keberkahan dalam pernikahan itu, akan tetapi bergeser dikarenakan atau tolak ukurnya adalah sosial media. Entah itu lewat TikTok, Instagram, Facebook, dan yang sejenisnya. Dan mulailah dari fenomena ini muncul saling membandingkan. Istri membandingkan suaminya, na'udzubillah, dan suami membandingkan istrinya. Istri melihat suami orang lain lebih baik daripada suaminya, dan suami pun sama, melihat wanita yang dimiliki oleh suami orang lain itu lebih baik daripada istrinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Karena semata-mata ini diakibatkan karena mereka mengukur standar kebahagiaan itu dari postingan orang tersebut atau dari keluarga yang bersangkutan. Jadi mereka mulai mengukur bahwa keharmonisan itu dari story yang
dibuat menarik, ya. Keberhasilan pernikahan itu dari konten-konten yang dibuat estetik menurut pandangan sebagian dari kita. Padahal kita paham bahwa sosial media hanyalah potongan kecil. Nah, kami ulang, sosial media hanyalah potongan kecil dari kehidupan kita yang sangat-sangat besar ini, sangat-sangat luas ini. Dan itulah yang akan kita dalami sesuai dengan tema atau judul kita pada malam hari ini. Pernikahan antara realita dan standar sosial media atau sosial media. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar hubungan dua manusia. Karena kalau itu menjadi tujuan atau menjadi ghayah dari pernikahan, maka sudah tercapai oleh mereka yang na'udzubillah melakukan zina pacaran. Sudah tercapai, tapi bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan itu yang diinginkan oleh syariat Islam. Akan tetapi kita semua mengetahui bahwa hakikat pernikahan adalah ibadah. Maka tujuan pernikahan bukan hanya bahagia. Meskipun bahagia termasuk dalam tujuan pernikahan, akan tetapi tujuan utamanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersama pasangan kita, bersama anggota keluarga senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kenapa kita sering mendengar argumen atau pernyataan bahwa pernikahan itu menyempurnakan setengah dari agama. Ini argumen yang betul-betul mulia, betul-betul agung kalau kita mau telisik, kalau kita mau lebih dalami. Karena sejatinya ketika kita memahami betul esensi atau tujuan dari pernikahan yang merupakan ibadah, maka sungguh argumen itu bisa dibenarkan. Dan memang benar, jika seandainya kita benar-benar memahami tujuan dari pernikahan itu adalah ibadah. Ya, saling menggenggam tangan, bersama-sama menuju ketakwaan kepada Allah, saling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah dua pasangan dalam hal rumah tangga atau keluarga yang saling mendekatkan dirinya kepada Allah, melainkan tentunya rumah tangganya akan dipenuhi dengan keberkahan, keharmonisan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan pernikahan itu sebenarnya. Bukan dari apa yang kita lihat dari postingan-postingan orang, bukan hanya sekedar jalan-jalan, bukan hanya sekedar nongkrong bareng di coffee shop, motoran, naik mobil bersama dan seterusnya, bukan jamaah sekalian. Dan dikarenakan itulah kenapa salah satu ulama besar, dan kita semua sangat mengenal nama beliau, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di dalam kitab beliau Hijratain, Thariqatul Hijratain. Nah, Thariqatul Hijratain beliau mengatakan bahwa pernikahan sejatinya bukan Thariqatul Hijratain, tapi ulama yang mengatakan bahwa Ibnul Qayyim sangat ulamanya, tapi kitabnya adalah Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, bi Ahkamil Maulud. Nah, sebuah kitab yang membahas bagaimana kita membesarkan anak yang soleh, bagaimana kita membangun atau mendidik anak agar menjadi generasi yang solehah. Di dalam kitab tersebut yang paling pertama beliau singgung bagaimana agar kita dapat mencetak generasi yang soleh dan soleha adalah dengan memilih pasangan hidup yang soleh. Karena di sini asalnya tidak mungkin kita dapat membangun keluarga yang soleh dan soleha jikalau dalam memilih pasangan saja kita asal-asalan. Makanya hadis Nabi mengatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Kehidupan dunia ini adalah perhiasan, kata Rasulullah. Indah. Perhiasan itu indah. Tidak ada yang mengatakan perhiasan itu buruk atau jelek. Perhiasan itu indah. Dan kata Rasulullah, sebaik-baik perhiasan dunia, sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atus salihah, wanita yang salihah. Ya. Dan di hadis lain pun disinggung ketika kita memilih calon pasangan, ya, kata Rasulullah, fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau secara harfiah kita jelaskan atau kita terangkan, pilihlah yang baik agamanya, ya,
dari kecantikan, dari nasab dan seterusnya, Nabi menekankan pilihlah yang baik agamanya, fadfar bidzatid din taribat yadak, maka engkau akan beruntung. Ya, engkau akan beruntung. Dan itu benar jamaah sekalian, hadirin sekalian. Orang-orang yang memilih pasangan dengan tolak ukur agama pasti akan beruntung. Pasti akan beruntung. Terlebih ketika dia memiliki pasangan yang tolak ukurnya semua yang disampaikan Rasulullah itu ada padanya. Mungkin ada di zaman ini, tapi mungkin sedikit. Ya, mungkin sedikit atau jarang. Akan tetapi kata Rasulullah sangat menekankan fadfar bidzatid din, pilihlah yang baik agamanya. Baik agamanya seperti apa ya hadirin sekalian? Bukan yang posting kesolehannya di sosmed, bukan yang sering upload tulisan-tulisan dakwahnya di sosmed, bukan. Tapi yang menjadi tolak ukur pertamanya adalah bagaimana keadaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka yang belajar di STDI, bukan mereka yang belajar di UIM, di Lipia, itu bukan tolak ukur. Betapa banyak tolabul ilm, penuntut ilmu, akan tetapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak termasuk dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik agamanya artinya pun bertakwa kepada Allah, senantiasa menanamkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan fadfar bidzatid din, yang baik agamanya, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Dan mirisnya yang terjadi hari ini, media sosial perlahan menggeser standar syariat kita, al-Islam, standar syariat kita, sehingga lelaki tidak lagi mencari wanita yang salihah, yang baik agamanya, sebagaimana yang kami jelaskan tadi, tetapi bagaimana dia di Instagram, bagaimana dia di TikTok. Apa sih postingannya di TikTok? Oh Masya Allah, postingannya adalah tulisan-tulisan dakwah. Oh Masya Allah, dia sering berdakwah di medsos, mengikutnya sekian-sekian. Oh Masya Allah, tidak ada pengikutnya atau tidak ada yang dia ikuti akhwat, tidak ada yang diikuti ikhwan. Ini hanyalah tolak ukur, bisa menjadi tolak ukur, tapi bukan yang utama. Bukan yang utama. Karena sekali lagi sosial media bisa menjadi topeng bagi siapa saja di antara kita. Yang salah bisa jadi soleh, ya, dan yang soleh bisa jadi tidak kelihatan solehnya di media sosial. Barakallahu fikum. Sehingga ketika ini menjadi standarisasi, rumah tangga yang dibangun nantinya bukan di atas iman, ya, melainkan dibangun atas apa? Pencitraan semata. Bukan di atas ketakwaan, tapi di atas pencitraan. Dan dari sini hadirin sekalian, kami ketika mendapatkan amanah membawakan materi ini telah membaca beberapa jurnal. Salah satunya yang sangat-sangat bersangkut paut dengan materi kita, salah satu jurnal dari Universitas Persada Indonesia, ya, mengatakan bahwa flexing atau show off, ya, entah itu hartanya, entah itu pasangannya, entah itu kehidupan rumah tangganya, sejatinya akan membuat pelakunya mengalami yang namanya distorsi jati diri. Apa itu distorsi jati diri? Yang kami baca menjelaskan bahwa distorsi jati diri itu ketika orang atau pelaku, orang yang flexing, orang yang suka pamer itu akan kehilangan jati dirinya, atau merasa jati dirinya itu adalah apa yang dinilai oleh orang lain, apa yang di-like oleh orang lain, apa yang disukai oleh orang lain. Dan ini juga lah yang sangat berhubungan dengan apa yang menjadi materi kita pada malam hari ini. Ketika pernikahan yang kita langsungkan itu seringkali diposting keluar, seringkali diupload ke sosial media, sehingga kita merasa, oh rumah tangga saya sudah baik, artinya sudah banyak like. Oh rumah tangga saya sudah harmonis, artinya saya punya banyak pengikut. Demi Allah kami sampaikan, ini bukanlah tolak ukur, melainkan ini merupakan pintu kegelisahan yang begitu besar. Dan dikatakan dalam jurnal tersebut, ini akan membuka pintu keresahan, pintu kegelisahan yang besar, yang sangat besar. Karena akan membuat orang atau pelakunya berpikir, apalagi akan saya posting besok, apalagi yang bisa saya tampilkan ke hadapan publik. Dan tentunya ini melelahkan. Menjadi baik di hadapan manusia, menjadi atau mendapatkan cinta ridho manusia, sebagaimana yang kita sampaikan atau kita
ketahui sangat melelahkan. Ya, ridho manusia adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita capai, tidak akan pernah kita gapai. Dan itu menurut atau dinukil dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengetahui dan harus pahami bahwa salah satu penyakit sosial media adalah yang kita lihat itu merupakan hal-hal yang sudah difilter terlebih dahulu. Hal-hal yang sudah disaring terlebih dahulu. Tidak ada orang yang mau posting pertengkarannya secara sengaja di media sosial. Ketika istri mengangkat suara di depan suaminya, tidak ada yang mau posting hal tersebut. Ketika suami mengangkat istrinya atau berbuat kasar kepada istrinya, tidak ada yang memposting hal tersebut. Tidak ada suami yang mau memposting dirinya masih kecanduan game online dalam rumah tangganya. Tidak ada istri yang mau posting dirinya, oh saya masih kecanduan film Korea, drakor, Netflix dan sebagainya. Tidak ada. Tapi bagaimana mereka mengemas kehidupan rumah tangganya sebelum ditampilkan ke media sosial dengan begitu harmonis, dengan begitu indah. Sehingga muncullah kata-kata influence, mereka memengaruhi, dan inilah yang membuat kita terpengaruh. Akhirnya terpengaruh dengan niat mereka memengaruhi, akhirnya kita terpengaruh. Kita berpikir, oh masya Allah, kalau saya nikah saya membuat konten kayak gini, saya mau jalan sama pasangan saya, mau saya foto kaki saya dengan pasangan, saya mau share ketika saya kajian dengan pasangan. Wal'iyadzubillah. Demi Allah kami sampaikan. Demi Allah kami sampaikan, sangat melelahkan ketika kita hanya berusaha menampilkan sesuatu agar disukai, agar dicintai oleh orang lain. Dan dari sinilah hadirin sekalian, karena kebiasaan posting, dikit-dikit posting, dikit-dikit upload diri di media sosial, baik itu secara personal ataupun setelah memiliki pasangan, maka akhirnya banyak pasangan yang mulai tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Sedikit yang like, oh kita harus buat konten lebih mesra, lebih harmonis, pengikutnya turun. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi seakan-akan mereka diatur oleh algoritma media sosial. Dan dari sini juga lah banyak pasangan-pasangan yang ketika melihat konten-konten dari pasangan-pasangan tersebut tadi, mengatakan, paling minimal mengatakan dalam hatinya ketika menonton konten tersebut, kenapa ya suamiku tidak seperti laki-laki ini? Kok bisa ya suamiku tidak seharmonis, seromantis suami dia? Kok bisa ya istriku tidak secantik dia? Kok bisa ya istriku tidak seestetik dia? Kok bisa ya, kok bisa, dan seterusnya. Maka kembali lagi ini akan memunculkan ketidaksyukuran dari rumah tangga. Banyak rumah tangga yang akan hancur rasa bersyukurnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa yang mereka lihat. Dan namanya TikTok, namanya Instagram, namanya Facebook, namanya media sosial pasti akan menampilkan hal-hal yang sering kita kunjungi, yang sering kita berinteraksi dengannya. Dan inilah salah satu pintarnya media sosial atau pembuat media sosial itu sendiri, sehingga kita terkontaminasi, teracuni, sehingga melihat hal konten-konten yang sama. Jadi perlahan demi perlahan mengurangi rasa syukur kita kepada pasangan ataupun kehidupan kita dalam rumah tangga kita. Sedangkan dalam surah Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum." Sudah berabad-abad yang lalu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita seraya berfirman, "Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada sebagian mereka." Mungkin kita pernah mendapatkan sebuah quote atau sebuah perkataan dari para ustadz ya, bahwa kalau bisa ketika kalian memiliki pasangan atau istri, kurang-kurangi interaksinya dengan media sosial. Karena yang paling cepat terpengaruh adalah perempuan. Kita tahu perempuan lebih besar menggunakan perasaannya. Dan Masya Allah, baru saja sekitar 2 hari yang lalu kami menemukan sebuah kasus perceraian di Surabaya. Istri meminta cerai kepada suaminya, ya. Lebih tepatnya mungkin khulu. Dalam syariat kita khulu. Kenapa? Karena merasa suaminya tidak dapat memenuhi kebutuhannya.
Dan setelah ditelisik, setelah ditelusuri, setelah diinterogasi, si istri ini masuk menjadi korban standarisasi pasangan di TikTok. Jadi disampaikan oleh penguasanya, ya, tim penguasanya, bahwa si istri ini memiliki barang-barang yang mewah, banyak tas branded, ya, barang-barang yang branded yang mewah dia miliki selama menikah dengan suaminya. Sehingga suami hanya berpikir, oh mungkin itu dari penghasilan istri saya. Akan tetapi jamaah sekalian ketahuilah bahwa ternyata itu dibeli melalui pinjaman online. Dan pinjaman online ini dia bebankan kepada suaminya. Maka ketika suaminya tidak sanggup, akhirnya dia mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Surabaya. Baru saja kami dapatkan infonya. Subhanallah. Dia mengatakan bahwa suami tidak lagi bisa memberikan nafkah. Ya bagaimana bisa memberikan nafkah ketika standarisasinya adalah TikTok? Dan dia mengakui bahwa alhamdulillah selama kami menikah, suami memberikan nafkah secukupnya untuk kami, memberikan nafkah untuk pendidikan anak-anak. Dia mengakui, si istri mengakui. Tapi ketika menyangkut barang-barang yang dia inginkan sebagaimana yang dia saksikan di TikTok, dia saksikan di media sosial, dan gara-gara itulah dia ingin menggugat cerai suaminya. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Perhatikan bagaimana bahayanya media sosial, bagaimana bahayanya ketika kita menjadikan media sosial sebagai standar dalam kehidupan rumah tangga, standar dalam memiliki pasangan hidup. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tafsiran dari ayat atau Quran surah Thaha ayat 131. Beliau mengatakan maknanya, jangan engkau terpukau dengan kenikmatan dunia yang ada pada mereka. Ya, sekali lagi kata beliau rahimahullah, maknanya jangan engkau terpukau dengan kenikmatan dunia yang ada pada mereka. Makanya wahai para akhwat, kurang-kurangilah interaksi kalian atau interaksi antuna dengan media sosial, karena akan sangat berpengaruh. Terutama kita tahu bahwa perempuan lebih banyak menggunakan perasaannya daripada akalnya, lebih mudah terpengaruh. Dan ini sebuah penyakit, racun berbahaya bagi perempuan. Tidak menutup juga untuk laki-laki tentunya. Karena ketahuilah, apa yang tampak indah di mata kita belum tentu tampak indah di mata Allah Subhanahu wa taala, atau belum tentu indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita melihat dengan naiknya angka perceraian, belum ada data yang pasti berapa persen yang cerai dikarenakan masalahnya adalah standarisasi media sosial. Akan tetapi begitu banyak kasus perceraian yang kami telah baca, itu dikarenakan ekspektasinya terlalu tinggi, dan ekspektasi itu didasari oleh media sosial. Jadi mereka bukan menikah untuk ibadah, ikhwas kalian, akan tetapi untuk memenuhi ekspektasi sosial yang mereka nonton setiap hari, yang mereka saksikan di layar-layar HP mereka. Mereka mengatakan mahar itu harus mahal, ya karena yang dia nonton orang-orang yang kaya, CEO yang mereka nonton adalah selebgram, para pengusaha yang kalau menikah masya Allah maharnya tidak main-main, ya bisa berhari-hari acaranya harus mewah, dekornya harus viral dan seterusnya, harus dikontenkan, harus sewa ini dan itu. Mereka lupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamun nikahi barakatan aisaruhu ma'unatan, kata Rasulullah. Pernikahan yang paling agung, yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah biayanya. Ini bukan kata influencer, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kata Bapak Presiden, bukan kata Bapak Bupati, kata Rasulullah. Meskipun dalam kaidah fikih tentunya ini dikembalikan kepada urf masing-masing di setiap daerah. Yang dimaksud mudah biayanya itu kembali kepada urf atau adat masing-masing, atau mungkin kebiasaan di suatu daerah masing-masing. Jadi ini sering disinggung juga dalam beberapa materi khos kalian. Karena hal inilah banyaknya kasus perceraian, nikah muda akhirnya berujung perceraian karena tidak sesuai ekspektasi dan lain sebagainya. Akhirnya muncul kalimat yang sering kita dengar, marriage is scary.
Menikah itu menakutkan. Dan ini beda lagi, kita membuka pintu fitnah yang baru, yang harusnya demi menjaga kemuliaan seorang mukmin, wanita ataupun mukminah ataupun mukmin, laki-laki ataupun perempuan, dengan menikah, dengan menjaga kemuliaan dirinya dengan menikah. Akan tetapi dikarenakan argumen ini, ya, membuat mereka takut untuk menikah. Ya, dikarenakan laki-laki mungkin takut menikah karena, oh masya Allah, saya harus punya uang segini baru bisa menikah. Ya, dia takut melamar, takut menkhitbah wanita yang dirasa soleha atau cocok untuk dirinya, dikarenakan lagi-lagi standar sosial media. Begitupun perempuan, mereka akan takut menerima pinangan laki-laki yang menurutnya sudah soleh atau menurut orang tuanya sudah soleh, dikarenakan dia merasa kehidupan sederhana itu adalah sebuah kegagalan. Takut tidak bisa memenuhi kebutuhan skincare-nya mungkin, takut anak-anaknya terlantar dan sebagainya. Padahal ketika seseorang menikah untuk mencari kemuliaan, untuk menghindari yang namanya zina, untuk menghindari yang namanya maksiat, maka insya Allah Allah akan membantu niat tersebut. Allah akan cukupkan, kata Allah. Yughnihimullah, Allah akan cukupkan untuk rumah tangganya, untuk pasangannya. Dan perhatikan kehidupan Rasulullah SAW, qudwah kita. Kami akan bacakan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat li Urwah ibn ukhti in kunna lananzuru ila al-hilali thumma al-hilali thalathata ahillatin fi syahraini wa ma uqidat fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun faqultu ya khalatu ma kana yu'ishukum qalat al-aswadani tamru wal ma. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Urwah, wahai putra saudariku, sungguh kita dahulu melihat hilal, kemudian kita melihat hilal berikutnya hingga 3 hilal selama 2 bulan. 2 bulan jamaah, garis bawahi 2 bulan. Akan tetapi sama sekali tidak dinyalakan api di rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka aku, Urwah, berkata, wahai bibiku, apa makanan kalian? Urwah bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah, wahai bibiku, apa makanan kalian? Aisyah menjawab, kurma dan air. Kurma jamaah. Kurma dan air. Itu makanan Rasulullah dan keluarganya selama 2 bulan. Sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah rumah tangga beliau tidak bahagia? Apakah rumah tangga beliau tidak harmonis? Apakah rumah tangga Rasulullah SAW bersama istri-istrinya tidak sakinah, mawaddah dan rahmah? Tidak, sama sekali tidak. Justru keluarga beliau merupakan keluarga yang paling mulia, paling bahagia di muka bumi. Karena sejatinya jamaah sekalian, kebahagiaan tidak identik dengan kemewahan. Kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan sebuah keluarga tidak identik dengan kemewahan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kerusakan terbesar sosial media adalah terbukanya pintu fitnah antara laki-laki dan perempuan. Mengapa tidak? Ketika mungkin si istri suka upload dirinya di media sosial, suaminya cari nafkah kerja sana sini, jarang buka HP, atau mungkin bahkan dia merupakan laki-laki yang low profile atau jarang tampil di media sosial sehingga tidak mengetahui bagaimana aktivitas istrinya di media sosial. Ternyata istrinya
suka pamer kebahagiaan, suka flexing gamisnya, suka flexing brandnya, suka flexing tasnya, suka flexing ketika dia menghabiskan waktu di coffee shop, dan seterusnya. Si suami tidak mengetahui, dan dikarenakan ini membuka pintu fitnah kepada laki-laki yang lain yang melihatnya. Dan ini kita lihat sendiri, kita lihat fitnah ini terbuka. Kita bisa melihat ketika ada konten-konten dan dikomen oleh laki-laki, Masya Allah calon istri soleha, ya Allah berikanlah saya satu seperti ini, dan seterusnya. Konten-konten komentar-komentar yang senada dengan ini sering kita dapati, sering kita baca di kolom-kolom komentar para ukhti-ukhti, para akhwat-akhwat yang hobi memamerkan dirinya di media sosial, entah dengan sepengetahuan suaminya atau tanpa sepengetahuan suaminya. Begitupun suami, ya kadang juga suami demikian, membuat konten bagaimana mereka bersama keluarganya, bagaimana dia bersama istrinya, sehingga banyak komenan-komenan dari ukhti-ukhti yang mungkin bisa jadi membuka pintu ain, membuka pintu yang bisa menyebabkan na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah, pintu perselingkuhan. Sehingga siapa laki-laki yang tidak tahan dengan godaan wanita? Sedangkan kata Allah saja, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Yang paling pertama yang disukai oleh laki-laki adalah wanita. Tanpa sepengetahuan istrinya mungkin sudah mulai masuk komentar-komentar, sudah masuk mulai DM dari pintu dia menyebarkan atau mempublikasi rumah tangganya, sehingga banyak ukti-ukti atau wanita-wanita jomblo, boleh nggak saya jadi yang kedua, boleh nggak saya jadi ketiga, dan seterusnya. Tentu kalimat-kalimat seperti ini akan membuka yang namanya pintu perselingkuhan, dan ini tentunya haram, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi keduanya, istri ataupun suami, sama-sama, baik ya keduanya suka pamer dan seterusnya. Makanya ikhwas sekalian, khususnya yang belum menikah mungkin, di antara yang harus kalian perhatikan, atau antum dan antuna perhatikan di zaman ini ketika memilih calon pasangan, bukan hanya perihal bagaimana nasabnya, bagaimana keluarganya, bagaimana mereka bersosialisasi dan seterusnya, tapi juga perlu adanya kesepakatan, baik dalam ta'aruf atau setelah mau akad, ya sebelum akad maksudnya, sebelum akad, adanya persetujuan perihal bagaimana nanti keluarga kita di media sosial. Dan ini yang kami baru bahas kemarin dengan para asatidz yang ada di sini. Memang perlunya dalam ta'aruf itu mempertanyakan bagaimana nanti kehidupan rumah tangga kita dengan media sosial. Artinya apa? Banyak para perempuan hari ini yang Masya Allah sangat menjaga dirinya dari tampil di media sosial. Bahkan tidak satupun dari dirinya yang dia tampakkan. Sekalipun itu sarung tangannya, sepatunya sekalipun tidak pernah dia tampakkan di media sosial. Banyak, alhamdulillah sudah banyak muslimah-muslim yang seperti ini. Bukan hanya bernikob, ya, bukan hanya bercadar, tapi juga bagaimana dia menyembunyikan dirinya sepenuhnya dari media sosial, dari mata laki-laki ajnabi. Nah, ada perempuan-perempuan seperti ini yang sebelum menikah sangat menjaga dirinya dari fitnah media sosial. Akan tetapi qadarullah, ya, ketika setelah menikah, justru suaminya yang ingin dia publikasi di media sosial. Justru suaminya yang membolehkan atau mendorong dia untuk tampil di media sosial. Gak apa-apa lah, kan nggak kelihatan wajah kita. Sesekali kita nongkrong terus kita rekam dari jauh dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Sehingga perempuan ini yang dahulunya sudah kuat, ya, kuat penjagaan dirinya, akhirnya ternodai dikarenakan pasangan hidupnya, dikarenakan laki-lakinya. Dan perempuan perhatikan ini, perlu kalian perhatikan ini. Tanyakan bagaimana kedepannya rumah tangga kita dalam menghadapi media sosial. Jangan sampai laki-lakinya juga ini karena standarisasinya adalah TikTok, Instagram, jadi dia menjadi seakan-akan keluarganya itu adalah keluarga yang Instagramable, yang di Instagram estetik, ya, disertai dengan nasyid-nasyid yang indah, dia gendong anaknya atau mungkin dengan pasangannya pegangan tangan, nongkrong kopi bareng, subhanallah. Dan itulah yang kita saksikan hari ini. Fitnah yang luar biasa, ikhwan. Fitnah yang luar biasa. Semoga Allah jaga keluarga kita, ikhwan, dari kecenderungan untuk memosting keluarganya di media sosial. Dan itu dimulai dari pintu-pintu kecil, dari hal-hal kecil. Oh, tidak apa-apalah, tanpa menampakkan wajah. Saya blurkan wajah istri saya blurkan wajah suami saya blurkan wajah anak-anak saya. Perlahan-lahan like mulai naik,
mulai banyak, pengikut mulai naik, insight mulai memperlihatkan banyaknya yang menyukai konten kita. Akhirnya pelan-pelan blurnya dihilangkan, wajah istri tampak, suaminya tampak, anak-anaknya tampak, padahal dia seorang thalabul ilm, orang yang belajar, orang yang sudah paham agama, yang katanya sebelum menikah, oh saya paham agama, saya sudah belajar di Lipia, di STDI dan kampus-kampus lain, di Misbah mungkin. Nah, tapi ketika menikah, dikarenakan standarisasinya adalah TikTok, Instagram dan seterusnya, maka berubahlah tujuan dari pernikahan mereka berdua. Wal'iyadzubillah. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan berpikir bahwa pernikahan itu akan selalu romantis. Pernikahan itu akan selalu harmonis, indah, sebagaimana yang kita sering lihat di konten-konten orang-orang, ya, selalu dipenuhi dengan seakan-akan uang itu selalu ada, seakan-akan ekonomi itu selalu cukup. Karena sekali lagi tidak mungkin mereka memposting kemiskinan mereka, ikhwas sekalian. Ya, dalam rumah tangga tentu ada lelah, ada kecewa, ada kekurangan, dan ada miskomunikasi sesama pasangan. Dan kita semua bisa melihat, kalau kita belum punya pasangan hari ini, kita bisa melihat dari orang tua kita bagaimana kehidupan mereka. Ya, tidak selamanya berjalan mulus, tidak semuanya dipenuhi dengan suara yang datar-datar saja, tidak. Beberapa suasana atau kondisi kadang ada yang saling mengangkat suara dan seterusnya. Nah, tapi sebaik-baik pasangan atau dalam pernikahan adalah bagaimana kita bisa lebih bersabar, lebih mengurangi atau menekan ego masing-masing. Dan itulah yang disampaikan oleh ibu kami, dan ibu kami hadir dalam kajian ini, hafizahullah. Di awal pernikahan kami, beliau menekankan anak dalam pelukan beliau. Saat itu kami sholat malam, ikhwas sekalian, dan itu hamin beberapa jam setelah akad. Meskipun ini selalu ditekankan oleh beliau, ibu kami, turunkan egomu, nak. Turunkan egomu, turunkan egomu, turunkan egomu. Dan hasilnya apa? Betul. Dalam rumah tangga, kalau ego salah satunya tidak diturunkan, tidak akan habis permasalahan dalam rumah tangga, ikhwas sekalian. Secara garis besar ingin kami sampaikan, rumah tangga itu ada lelahnya, ada kecewanya, dan banyak bumbu-bumbunya. Ya, tidak selamanya indah sebagaimana yang kalian atau yang kita saksikan di media sosial saat ini. Ya. Dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kami mengutip perkataan beliau di sini. Apa kata beliau? Ma akraman nisaa illa karimun wala ahanahunna illa laimun. Tidaklah seorang lelaki itu memuliakan wanita kecuali ia mulia, perhatikan laki-laki, dan tidaklah menghinakannya kecuali ia hina. Ya. Dan Sufyan Ats-Tsauri, ya, perihal niat, dan ini tentunya menyangkut bagaimana kita nanti memulai pernikahan itu, karena setiap ibadah, dan kita sudah tekankan di awal bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Maka perhatikan niat kita di awal pernikahan ketika kita ingin menikahi pasangan atau wanita yang menjadi pinangan kita. Apa kata beliau? Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit aku obati selain daripada niatku. Karena masalah terbesar kita adalah hati, jamaah sekalian. Ya. Karena kalau hati rusak dengan dunia dan media sosial, maka tentunya kata Rasulullah, wa idza fasadat jasadu kullu, akan seluruh tubuh kita akan rusak, dan itu akan mempengaruhi rumah tangga kita. Nah, maka pembahasan terakhir dari apa yang kami telah catat di sini, bagaimana cara menyelamatkan rumah tangga kita dari racun media sosial. Yang pertama, perbaiki tujuan menikah. Niat itu dalam semua hal ibadah itu penting. Jadi bagi laki-laki, sebelum akad, perbaiki niat kita, ya, atas dasar apa kita menikahi anak perempuan orang, atas dasar apa kita ingin menikah atau membangun rumah tangga dengan calon istri kita. Ya, niatkan dengan baik. Jadi bukan untuk konten,
bukan untuk validasi manusia. Oh, setelah ini saya membuat konten. Oh, setelah saya menikah sudah sah, pamer cincin, foto cincin, pamer buku nikah, sebagaimana yang sering kita saksikan, ya. Jadi jangan berpikir menikah untuk terlihat sempurna di mata manusia, bukan. Perhatikan niat. Yang kedua, kurangi membandingkan pasangan. Setelah kita menikah, kurang-kurangi membandingkan pasangan. Karena tentu prestasi terbesar, kita tahu ya, dalam hadisnya dikatakan prestasi terbesar setan itu ketika dia mampu memisahkan dua pasangan halal atau dua suami istri. Dan ini diberikan mahkota oleh rajanya setan, rajanya iblis, kalau ada yang berhasil melakukan hal tersebut. Karena namanya ibadah, ikhwas sekalian, namanya ibadah yang awalnya mungkin kita lihat dia begitu indah di mata kita ketika ta'aruf, ketika nazar mungkin, namun setelah menikah berkurang. Namanya setan akan menghiasinya, akan membuatnya buruk di mata kita, dan membuat wanita lain yang menjadi istri orang atau mungkin wanita lain yang belum menjadi istri orang akan terlihat indah di mata kita, ya. Jadi jangan pernah membandingkan pasangan, karena sekali kita membandingkan maka akan rusak kehidupan rumah tangga, ya. Dan ingatlah kata Rasulullah SAW, dan ini sebagai pegangan kepada kita bahwa tidak ada pasangan yang sempurna. Tidak ada pasangan yang sempurna sebagaimana tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Kata beliau, la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ya. Janganlah seorang mukmin itu membenci istrinya. Jika ia tidak menyukai satu sifat darinya, maka pasti ada sifat lain yang dia ridhoi atau yang dia sukai. Pegang ini wahai laki-laki. Karena hadis ini akan selalu menjadi reminder untuk laki-laki. Kalau mungkin ada satu keadaan nanti muncul dari istri antum, ya, sesuatu yang tidak antum sukai, cepat ya balikkan hati kita, balikkan pikiran kita kepada hal-hal yang kita sukai darinya. Ya, nah, tayyib, barakallahu fikum. Ketiga, jaga pandangan di media sosial. Jaga pandangan media sosial karena tidak semua yang halal itu dilihat, dan tidak semua yang boleh dilihat itu baik untuk hati kita, ya. Semakin banyak melihat kehidupan orang lain, maka semakin mudah hati kita kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu kufur nikmat jamaah sekalian? Ketika nikmat yang kita gunakan itu kita gunakan dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dijelaskan oleh Al-Munawi, ya, dalam penjelasan qaul dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Thariqatul Hijratain. Kata beliau, asyukru huwa al-mahabbatu 'ala ni'am wal 'amalu bihi, ya, wal 'amalu bihi. Bahwa syukur itu, hakikat syukur itu adalah bagaimana kita Ats-tsana'u 'ala ni'am, ya, ats-tsana'u 'ala ni'am, bagaimana kita mensyukuri nikmat itu dengan lisan kita, mengatakan alhamdulillah, ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu yang pertama. Kemudian wa mahabbatuhu wal 'amalu, dan mencintainya. Mencintainya maksudnya menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, merawatnya dengan baik dan seterusnya. Itu namanya arti dari mencintai atau tafsiran dari mencintai. Wal 'amalu bi, dan menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi wasilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang disebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, ya. Makanya kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah, kata Allah. Kalau cara bersyukurnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat, kalian gunakan nikmatku untuk kemaksiatan, maka ketahuilah azabku sangatlah besar, sangatlah pedih, sangatlah sakit. Baik, keempat, bangunlah rumah tangga dengan ilmu. Bangunlah rumah tangga dengan ilmu. Kalaulah kita sebagai suami merasa berilmu tapi mungkin sibuk di luar, kebanyakan aktivitas di luar, ya, maka jangan segan-segan dan jangan malas untuk mengantarkan keluarga kita untuk pergi kajian, ya. Kajian tanpa harus dikonten, catatan tanpa harus dikonteni. Ajak, niat ikhlas karena Allah, bagaimana kita mentarbiah keluarga kita selaku seorang kepala keluarga. Karena laki-laki, ingat,
Tugas terbesar kita, kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara, menjaga keluarga kita dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kelima, perbanyak syukur. Dan ini salah satu penyebab kebahagiaan terbesar dalam rumah tangga. Suami, istri ataupun anak-anak qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil 'aradi walakinnal ghina an nafsi. Kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kayanya hati. Hati yang selalu lapang, hati yang selalu merasa cukup, yang sabar, maka inilah hakikat dari kekayaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kami ingin simpulkan sedikit bahwa rumah tangga yang tenang bukan rumah tangga yang paling mewah, bukan yang paling viral, bukan yang paling estetik di media sosial, tetapi rumah tangga yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, rumah tangga yang paling dekat dengan Allah. Banyak pasangan hari ini yang terlihat bahagia di kamera. Sahih, tetapi menangis ketika kamera dimatikan. Ketika di depan kamera, Masya Allah, begitu lembut kepada istrinya, begitu mulia kepada suaminya. Ketika kameranya dimatikan, kontennya sudah diupload, kembali suami kasar kepada istri, dan istri menaikkan nada suaranya di hadapan suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Hanya sekedar mencari validasi di mata manusia. Dan banyak pasangan sederhana yang tidak pernah diposting siapapun, tapi kehidupannya jauh lebih mereka nikmati, jauh lebih bahagia. Ya. Karena memang lelah ikhwas kalian. Dikit-dikit dikontenin, dikit-dikit harus difoto dulu. Perhatikan orang-orang yang sebelum makan difoto dulu. Kita sudah lapar, mau makan, mau menikmati santapan ini, tapi harus difoto dulu. Melelahkan bukan? Hanya untuk membuat orang lain, oh Masya Allah lagi makan ini, oh Masya Allah sudah nikah, oh Masya Allah maharnya ini dan ini, oh Masya Allah pasangan ini ke kajian sama-sama. Cukup. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas apa yang kita lakukan dengan keluarga kita, dengan suami kita, dengan istri kita. Ya. Dan banyak keluarga yang sederhana yang tidak pernah diposting ke sosial media, justru dia yang paling bahagia. Ya. Ketika kita melihat langsung, oh Masya Allah, ternyata tanpa di media sosial keluarganya memang bahagia, sama dan seterusnya. Karena sekali lagi terhindar dari ain, terhindar dari hasad orang lain, ya, terhindar dari doa-doa buruk dari orang lain. Dan itu menjadi salah satu keburukan ketika kita sering memposting kehidupan kita di media sosial. Kemudian jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai standar kita, ikhwas sekalian. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan standar sosial media. Karena jika standar kita manusia, sampai kapanpun kita tentunya tidak akan pernah puas. Tapi kalau kita sandarkan semuanya kepada Allah dan Rasulnya, kepada ridho Allah dan Rasulnya, maka hati kita akan tenang. Ya, karena dalam firman Allah pun mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang. Nas'alullah an yurzuqana usrah as-sakinah, ahl as-sakinah, wa yurzuqana zaujatan aw zauj as-salih aw as-salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan dan nasihat yang disampaikan pada malam hari ini.
Masya Allah, pembahasan yang sangat bermanfaat dan insya Allah menjadi tambahan ilmu, juga menjadi pengingat bagi kita semua. Semoga Allah menjadikan ilmu yang telah disampaikan sebagai amal jariah untuk Ustadz, dan juga semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman sekalian, kini kita mau masuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, boleh silahkan mengaktifkan mikrofonnya atau bisa langsung chat melalui kolom chat. Baik, Ana izin membacakan pertanyaan yang pertama, Ustadz. Bismillah, Ustadz, Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga antum dan memberkahi ilmu antum. Ana ingin bertanya terkait hadis yang antum sampaikan tadi. Inna a'dhaman nikah barakatan ayusirruhu mu'minatan. Sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah biayanya. Bagaimana kita memahami hadis ini dari sisi wanita, Ustadz? Karena sering dipahami bahwa wanita yang baik adalah wanita yang tidak memberatkan dalam mahar dan biaya pernikahan. Namun di sisi lain, Islam juga memberikan hak kepada wanita untuk menentukan dan memilih mahar yang ia ridhoi. Bagaimana bentuk keseimbangan dalam memahami dua hal ini agar tidak memberatkan calon suami, namun juga tidak mengurangi kemuliaan dan hak wanita dalam pernikahan. Barakallahu fikum. Taib, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ahibati fillah, kami tadi sempat singgung bahwa dalam hadis tersebut, ya, sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa pernikahan yang paling besar atau paling agung keberkahannya adalah yang paling mudah biayanya. Nah, tapi kami tadi singgung bahwa ini kembali kepada urf, kebiasaan di daerah masing-masing. Dan ringan atau murah itu cenderung relatif. Beda-beda orang memandang relatif, murah itu sendiri. Dan kata dalam usul fiqh kan kaidahnya jelas. Al-adatul muhakkamah, bahwa adat itu bisa menjadi hukum tersendiri. Artinya kebiasaan dalam masyarakat itu bisa menjadi dasar hukum dalam sebuah dalil, ya, dalam sebuah dalil tertentu. Salah satunya adalah hadis ini. Ketika Rasul mengatakan paling mudah biayanya, ada orang yang mungkin dia menikah dengan dokter yang sudah mapan, yang baginya tuh 50 juta, 100 juta, mungkin kecil. Itu murah baginya. Ya. Pernah dengar kisahnya ketika anaknya Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah dilamar. Kalau tidak salah pekerjaannya dokter, dan ketika dikatakan berapa maharnya, ketika ditawari 100, beliau mengiyakan karena baginya itu murah. Artinya bagi keluarga si laki-laki itu murah. Jadi kembalikan kepada asalnya, atau kembalikan kepada kebiasaan di daerah kita masing-masing. Nah, kalau mungkin di daerah kita, atau mungkin ketika kita mengatakan kepada laki-laki, makanya ada namanya diskusi, kan ada musyawarah. Ya, kalau kita melihat laki-lakinya mungkin pekerjaannya atau mungkin belum bisa memberikan biaya dalam pernikahan yang seperti puluhan juta dan seterusnya, maka tentunya itu mahal baginya. Dan berlakulah bahwa perempuan adalah yang paling murah maharnya, yang paling ringan, ya bukan murah, ringan maharnya. Nah, ringan. Karena sekali lagi perlu juga dipahami oleh laki-laki bahwa mahar itu bagaimana juga kita menghormati. Sebagian yang lain, khususnya di Sulawesi sendiri, kita tidak asing dengan kata uang panai, juga ada tambahan perspektif bahwa ketika semakin banyak maharnya, maka ketika si laki-lakinya ini atau ketika suaminya nanti ingin berniat untuk mentalak istrinya, dia akan berpikir, oh saya dulu pas menikah orang tua saya habiskan segini. Jadi dia akan berpikir, ya itu salah satu filosofi yang kami ketahui tentang uang panai itu sendiri, ya, agar tidak bermudah-mudahan dalam mentalak anaknya orang, mentalak anak perempuan orang. Adapun
Kalau kita kembali ke pertanyaan, maka ini kembali ke urf masing-masing. Kalau mungkin calon suaminya nanti baginya itu 50 juta, 100 juta, 200 juta kecil, ya tetap masuk dalam hadis ini. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah, syukran barakallahu fikum Ustaz. Taib, sekarang untuk pertanyaan yang kedua. Ustadz, sekarang di medsos kan yang kelihatan keren itu suami yang nurut dan takut istri. Padahal kan suami harusnya jadi qawwam. Gimana caranya biar suami tetap bisa jadi pemimpin sesuai syariat, tapi nggak jadi keras atau malah lepas kontrol? Terus buat perempuan seperti saya, gimana cara ngenalin dari awal laki-laki yang nggak bener-bener qawwam bisa dihindari? Baik. Wallahu alam. Kalau memang perspektifnya dan memang zahirnya apa yang anti lihat itu merupakan pandangan anti bahwa seakan-akan suaminya takut istri, kalaupun pandangan kami lebih dari itu atau lebih dalam daripada itu, boleh jadi itu cara suami untuk memuliakan istrinya. Nah, dengan mutabbik ala hadal hadis yang kami tadi sudah bacakan, ya, sebagaimana dikatakan bahwa kalau kita muliakan seorang wanita maka kita akan mulia. Sebaliknya kalau kita menghinakan maka kita akan hina sebagai seorang suami, terlebih seorang suami, ya. Jadi mungkin jangan berpikir karena suaminya nurut aja sama istrinya, kita bilangnya dia takut istri. Ayolah, jangan sedikit-sedikit kita ikut dengan pernyataan orang-orang sebatas dari apa yang kita lihat, ya, sebatas dari apa yang kita dengar, ya. Jangan sedikit-sedikit, oh dia patuh sama istrinya, sedikit-sedikit. Tidak, boleh jadi itu cara suami untuk memuliakan istrinya, bukan karena dia takut sama istrinya. Nah, bukan karena dia takut sama istrinya. Jadi ada beberapa hal ikhwas sekalian yang kami perlu sampaikan. Tidak semua hal-hal yang kita baca di medsos, tidak semua caption itu kita langsung termakan, karena boleh jadi apa yang kita lihat sekali lagi tidak seperti aslinya. Boleh jadi kita tidak tahu niat seseorang ketika istrinya bilang jangan keluar nongkrong, jangan keluar ini dan itu. Boleh jadi itu cara dia memuliakan wanitanya, memuliakan istrinya. Nah, dan bagaimana cara agar suami tetap terlihat qawwam, ya ikuti kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan itu sudah paten, ya, sudah paten. Pernah dengar tidak pernyataan seorang, ya, anak ahli tafsir, mengatakan, saya yakin kalaulah laki-laki itu menjadi perempuan atau kerjanya seperti perempuan, mereka tidak akan sanggup. Dan dengan mudahnya laki-laki di sekitarnya mengatakan sepakat. Ikhwas sekalian, ini merupakan pikiran-pikiran liberal, perspektif liberal, dan ini harus hati-hati. Itulah perempuan, wajibnya kalian memilih atau antuna memilih mana yang boleh saya tonton dan tidak. Karena kapan ada perempuan yang terkontaminasi dengan kata influencer ini, ya, mengatakan saya yakin kalau laki-laki ada di posisinya wanita, mereka tidak akan sanggup, mereka tidak akan kuat. Subhanallah. Dan bagaimana sebaliknya? Artinya dia mulai menyetarakan antara laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan dalam rumah tangga itu tidak ada, ikhwas sekalian. Tetap yang qawwam itu adalah laki-laki. Dan ini yang merusak perspektif kita juga, dan ini akan mengakar dan membuat kehancuran dalam rumah tangga. Terlebih kalau istrinya sudah kerja, sudah mapan, sudah dapat pekerjaan. Pernah dengar ada istri yang menggugat cerai suaminya karena dia sudah dapat pekerjaan? Ada. Sebaliknya pun demikian. Ada suami yang menggugat istrinya setelah dia sudah mapan. Sekali lagi karena lagi-lagi media sosial telah meracuni kita. Padahal Allah sudah menerangkan dalam surah An-Nisa, laki-laki diberikan kelebihan dari wanita untuk keluar, untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Dan tetap kata Allah qawwam, ya qawwam, sampai kiamat pun laki-laki tetap qawwam. Tidak mungkin laki perempuan yang diqawwam. Nah, pertanyaan kedua, afwan kami lupa. Bisa diulang mungkin pertanyaan keduanya? Terus buat perempuan seperti saya,
gimana cara ngenalin dari awal laki-laki yang gak bener-bener qawam biar bisa dihindari. Jadi gimana cara dia tuh tahu Ustadz kalau misalnya laki-laki itu tidak memiliki sifat qawam tersebut? Nah, di antara cara atau metode ta'aruf yang kami ketahui ikhwah sekalian adalah dengan mencari wasilah dari teman dekat laki-laki tersebut. Dan ini salah satu cara yang terbaik ketika ta'aruf. Kalau misalnya laki-laki teman dekatnya, atau mungkin kita tidak dapat dia punya saudari perempuan dan dekat sama calon yang kita sedang target ini, ya laki-laki yang sedang kita target atau antuna target, maka kalaulah dia dekat dengan laki-laki dan sangat dekat pertemanannya atau bersahabat, maka carilah wasilah laki-laki juga. Mungkin kita punya saudara laki-laki, mungkin adik, kakak, dan dari pertemanan itulah kita akan mengetahui apakah memang dia bisa menjadi qawam nantinya dalam rumah tangga kita atau tidak. Ya, dan itu salah satu metode yang bisa kita pakai dalam ta'aruf. Jadi bukan sekedar membaca deskripsi dari biodata atau mungkin dari biografinya, tidak. Tapi ada lebih baik daripada itu ketika kita sudah benar-benar mantap hati kita, sebelum lebih mantap lagi, cari orang yang paling dekat dengan calon kita dan tanya bagaimana dia. Kalaulah dia lawan jenis dari kita, maka cari wasilah dari keluarga kita, mungkin ada sepupu kita yang bisa bantu dan dia laki-laki dekat dengan kita, cari tahu. Nah, seperti itu. Allah Ta'ala alam. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustadz. Yang untuk selanjutnya, Ustadz, bagaimana hukumnya jika orang tua mengontenkan anak dengan niat mendukung bakat dan potensinya agar lebih dikenal, bahkan bisa mendapat kesempatan baik seperti beasiswa, namun tanpa niat mencari validasi manusia atau popularitas? Baik. Ikhwas sekalian, jangan pernah menjadikan argumen semua tergantung dari niat. Nah, kalaulah hal itu memang menyelisihi apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka tidak usah menjadikan kalimat tersebut tameng. Tapi kan Ustaz, semua tergantung dari niat. Nah, tapi bukankah juga hadis Nabi mengatakan niat itu tergantung penutupnya. Bagaimana kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang niat itu hanya masing-masing dari kita yang tahu. Akan tetapi perihal posting-posting ini sebaiknya dihindari. Perhatikan, berapa banyak anak-anak yang tidak pernah diposting orang tuanya tapi harum namanya. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat. Dan ini kita masuk ke dalam bab tauhid, ikhwas kalian. Kita yang sering ikut kajian tauhid dari ustadz-ustadz yang masyhur, mungkin dari ustadz-ustadz yang terkenal di daerah-daerah kita. Ini adalah tauhid kecil. Maksudnya maksud kami bab tauhid yang sering kita lalaikan. Kita sering mengatakan harus dilihat manusia dulu, barulah dia bisa berkembang, barulah ada yang menengok anak saya. Oh masya Allah, anaknya ternyata pintar ini ya, pintar itu ya. Perhatikan, berapa banyak juga orang tua yang sudah memposting anaknya beribu-ribu postingan, tapi tidak juga diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berapa banyak yang tidak pernah diposting sekalipun, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat namanya, mengharumkan namanya. Masuklah dia kuliah di sana, kuliah di sini, diberikan beasiswa ini dan itu. Berapa banyak? Nah, silakan jawab sendiri. Berapa banyak? Sekali lagi, wakafa billahi syahida. Dan fenomena kita memposting anak di media sosial. Oke lah, mungkin di awal-awal kita agar tumbuh kembangnya itu dikata oleh orang-orang, sehingga ada yang melirik mungkin dapat beasiswa dan seterusnya, tiba-tiba ada yang mau kuliahkan dan lain sebagainya, ada yang mau sekolahkan, ada yang mau dan seterusnya. Tapi seiring waktu berjalan, niat kita bisa berubah. Dan itu racun, demi Allah kami sampaikan, racun. Apalagi sudah mulai naik followers, sudah likes-nya sudah banyak, ikhwas sekalian, itu menjadi racun untuk manusia. Siapa manusia yang tidak suka dipuji-puji? Siapa manusia yang tidak suka banyak pengikutnya di media sosial? Siapa? Mungkin ada tapi sangat sedikit, sangat sedikit. Dan akan menjadi penyakit. Maka sekali kami sampaikan firman Allah, wa kafa billahi syahid. Ada Allah yang menilai. Ada Allah yang menilai. Minat
anak kita di olahraga, kita fokuskan, ikhlaskan niat kita mungkin untuk tentunya dengan sesuai syariat ya, memfokuskan mereka dengan olahraga tersebut yang mereka minati, dan kita dukung itu mereka dalam hafalan Quran, kita dukung dan niatkan niat kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma juga sebenarnya kalau manusia bilang dia hebat tapi lama kelamaan justru membinasakan rumah tangga kita dikarenakan anak kita kena ain, kena hasad dan lain sebagainya. Dan tidak semua mata yang memandang itu, ikhwas kalian, suka. Orang yang membenci kita, sehebat apapun anak kita, seromantis apapun keluarga kita, akan tetap memandang kita dengan kebencian, dengan keburukan. Sebaik apapun konten, dikemas sebaik apapun, seharmonis apapun, selucu apapun anak, ketika dia sudah dengki dengan kita, maka dia akan menatap atau menonton yang kita share itu dengan kebencian. Maka inilah yang harus dijaga. Belum lagi ketika ada orang-orang yang menyaksikan konten kita atau konten Antuna atau konten para ibu-ibu ini yang men-share anaknya, adalah orang-orang yang belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mungkin bertahun-tahun berikhtiar. Kita membuat hati mereka sedih, kita membuat mereka menangis. Maka di sini posisikan diri kita di posisi mereka. Bagaimanalah kiranya ketika kita yang bertahun-tahun tidak diberikan anak keturunan, tiba-tiba melihat kelucuan anak dari teman, anak dari keluarga, dari sepupu dan sebagainya, bagaimana sedihnya. Dan mereka adalah saudari kita, mereka adalah saudara kita. Jadi cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjaga anak-anak kita, keluarga kita, dan semoga dalam pendidikan mereka, dalam kita mensupport atau mendukung minat bakat mereka, itu disertai dengan niat ikhlas karena Allah, bukan karena validasi manusia. Barakallahu fikum. Taib, syukran Ustadz atas jawabannya. Anda lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga antum dimanapun antum berada, Ustadz. Barakallahu fikum. Afwan Ustadz, Ana izin bertanya di luar tema. Di batas mana perempuan bisa mengajukan khulu, Ustadz? Nah, khulu untuk seorang istri di dalam syariat Islam itu merupakan jalan terakhir ketika dia merasa suaminya ini tidak bisa dijadikan qawwam, entah dari sisi nafkah mungkin, entah dari sisi bagaimana dia memuamalahi atau bagaimana dia bersama dengan istrinya, bagaimana dia memperlakukan istrinya, bermuamalah dengan istrinya dan seterusnya. Tapi perhatikan ikhwas kalian, dan ini disampaikan dalam fikih pernikahan yang pas itu. Pada saat itu kami diajar oleh Al-Ustadz Arifin Badri hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan khulu ini adalah jalan paling terakhir untuk wanita, ya. Ketika wanita ini sudah tidak bisa melihat jalan lain selain harus meminta cerai dari suaminya. Baik wanita, perhatikan. Jadi kalau masih ada celah untuk bisa baik, untuk bisa memperbaiki hubungan dengan suami, maka khulu ini dalam syariat tidak diperkenankan. Khulu talak, khulu talak itu adalah ketentuan syariat, ya, Allah perintahkan tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Di syariat itu ada, cuma itu merupakan syariat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menginginkan dua pasangan itu bercerai, dua pasangan itu pisah. Jadi seperti itu. Batasnya ketika memang kita tahu bahwa apa-apa saja yang menjadi kewajiban seorang suami kepada istrinya tidak dipenuhi, dan itu secara keseluruhan. Dan catatan lagi, ketika memang tidak ada jalan lain, perhatikan, tidak ada jalan lain untuk memperbaiki hubungan keduanya atau memperbaiki hubungan rumah tangganya kecuali dengan jalan khulu. Jadi khulu ini adalah jalan paling darurat untuk seorang wanita dan khusus diberikan kepada wanita. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, syukran Ustadz. Kemudian pertanyaan selanjutnya.
Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah jika ingin mempersiapkan diri dalam hal mental, ilmu, dan finansial terlebih dahulu, apakah itu termasuk mengikuti standar sosial media Ustadz? Atau apa ciri-ciri kalau kita sudah merasa cukup dan siap untuk bisa melangkah ke jenjang pernikahan? Syukran wa barakallahu fiikum. Tayyib, barakallahu fikum. Ba'ah dalam hadis Rasulullah SAW ketika ya manis tata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, kata Rasul. Al-ba'ah dijelaskan oleh para ulama, al-ba'ah artinya dia merasa mampu dalam hal yang akan mendukungnya untuk membangun rumah tangga. Tayyib, mental termasuk, karena tidak bisa kita membangun rumah tangga dengan mental yang dikit-dikit down ya, atau mentalnya mungkin rusak, nauzubillah min zalik. Mental termasuk. Tayyib, finansial tentu termasuk. Ya, tentu termasuk, dan ini salah satu ikhtiar kita bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan tidak menjadi aib ketika ekonomi dalam rumah tangga itu bisa menjadi masalah dalam rumah tangga itu sendiri. Ya. Dan ini kebanyakan kasus perceraian terjadi itu dikarenakan kasus ekonomi atau konflik ekonomi dalam rumah tangga. Maka ketika kita mengatakan kita harus memperbaiki mental dulu, mematangkan mental, kemudian finansial kita harus ya minimal cukuplah untuk berdua, ya cukuplah untuk berdua menghidupi anak orang dan sebagainya. Ini termasuk kategori manis tata'a minkumul ba'ah, ya ba'ah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan mengikuti standar media sosial, bukan, tidak termasuk. Nah, jadi ini tidak termasuk. Ketika kita berpikir siap nikah, bukan hanya perihal siap secara siap secara keinginan, hawa nafsu atau syahwat, bukan, ya bukan. Karena semua orang bisa itu, tapi ba'a di sini artikan ketika kita mampu memberikan yang seharusnya kita berikan. Dalam artian lain sederhananya, kita selaku suami bisa memberikan atau memenuhi kewajiban-kewajiban kita, memberikan hak-hak untuk istri nantinya, pun sebaliknya untuk wanita bisa memberikan hak-hak kepada suaminya dan memenuhi kewajiban-kewajibannya selaku istri. Na'am, barakallahu fikum. Alhamdulillah, sesi tanya jawab telah selesai. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu, Ustadz. Syukran jazakumullah khairan jaza atas jawaban dan nasihatnya. Semoga jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan Ustadz dapat menambah pemahaman dan menjadi faidah bagi kita semua. Dan kami mohon maaf apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Alhamdulillah, seluruh rangkaian webinar ilmiah KKNBL Kelompok 3 Kampus Misbah Tangerang pada malam ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Alfat Abu Arsya SH selaku pemateri dan Ustadz Marjan Husyairi SH MPD selaku dosen pembimbing, dan untuk seluruh panitia yang telah bertugas, juga seluruh peserta webinar yang telah membersamai hingga akhir acara. Untuk teman-teman yang belum mengisi link absensi, silahkan diisi terlebih dahulu. Ana selaku moderator dan MC mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan selama memandu acara malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau nggak salah